Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas pada bahasan hari ini adalah tentang hubungan tradisi dan agama dalam masyarakat Sunda. Jadi selama ini dalam tataran intelektual tentang hubungan antara tradisi dan agama yang kita sering dengar adalah tentang budaya dari Minangkabau atau daerah Sumatera Barat. Dalam suatu ungkapan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, yang diartikan bahwa adat Minangkabau itu berdasarkan syariat atau syariat Islam, dan syariat Islam berdasarkan Kitabullah. Dan di daerah lain seolah tidak mempunyai doktrin seperti itu. Atau jikapun ada, berarti hal ini belum tereksploitasi melalui media, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat lain. Termasuk konsep hubungan tradisi dengan agama dalam masyarakat Sunda. Seolah belum ada yang membahasnya. Dan mengenai corak Islam pun, dalam masyarakat Sunda seolah belum ada yang mengkajinya. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Mokhtar Naim di Sumatera Barat atau Dr. Simuh dalam masyarakat Jawa. Sebenarnya dalam tradisi Sunda juga ada suatu ungkapan yang berkaitan antara adat atau tradisi dengan agama. Hal ini seolah luput dari kajian kaum intelektual masyarakat Sunda. Dalam tradisi Sunda ada suatu ungkapan yang berbunyi uhun disuhun sara dibawa, yang artinya tradisi nenek moyang itu dijunjung tinggi dan agama itu selalu dibawa atau jadi pegangan. Buhun itu dalam bahasa Sunda artinya nenek moyang atau leluhur, sedangkan sara itu berasal dari kata syariat atau syariat agama Islam. Jadi dalam tradisi Sunda sebenarnya sudah dibuat suatu paradigma antara tradisi dengan agama. Buhun itu adalah tradisi nenek moyang. Disuhun itu artinya dijunjung tinggi. Disuhun itu jika dalam bahasa Jawa disebut disunggi atau membawa sesuatu itu di atas kepala, yang bermakna dijunjung tinggi karena ditempatkan di atas kepala. Sara sendiri berarti syariat agama Islam. Jadi berkaitan dengan adat tradisi ini, masyarakat Sunda itu sangat menjunjung tinggi tradisi dan agama Islam sebagai pegangannya. Jadi kenapa kata mutiara ini seolah luput dari kajian para intelektualnya, sehingga masyarakat Sunda kini seolah kebingungan berkaitan dengan tradisi dalam hubungannya dengan agama. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tradisi yang sekarang ini ada dalam masyarakat Sunda, apakah menjadi representasi dari tradisi masyarakat Sunda? Hal ini belum tentu juga, karena harus diperbandingkan dengan pepatah atau kata mutiara atau naskah-naskah klasik dan juga ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Karena masyarakat Sunda sendiri pernah terjajah selama 350 tahun, sehingga tradisi yang berkembang juga mungkin ada kaitannya dengan bangsa yang pernah terjajah. Misalnya tentang konsep akal yang sekarang di masyarakat Sunda sendiri banyak ditinggalkan. Jadi konsep akal harus dikembalikan kepada aslinya. Dalam suatu pepatah, jalma hirup ku akalna. Jadi jika berkembang budaya klinik, tahayul, mistik dan lainnya yang sekarang banyak berkembang, berarti itu tidak mencerminkan sebagai tradisi kaum buhun. Jadi mungkin tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat sekarang ini harus mulai dikaji ulang. Jangan-jangan selama ini yang dianggap merupakan tradisi
merupakan budaya impor yang ditradisikan, seolah-olah tradisi Sunda padahal bukan. Jadi masyarakat Sunda kini harusnya membuka diri untuk mengkaji tradisinya sendiri yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Dan akhirnya agama Islam atau syariat agama Islam harus menjadi pegangan. Dan mengenai hubungan tradisi dan agama ini dibahas juga dalam buku yang kami tulis, yaitu Prinsip Tradisionalistik dan Konsep Masa Depan Masyarakat Sunda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.